Shalom, selamat malam ruas HKBP Jati Sampurna dari week 1 sampai 13 dan HKBP Marsada Gunung Putri. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan malam ini. Mari kita mulai pujian dari nomor 178 ayat 1 dan 4. Romaku Yesus, romakimu, Dekehakana jatong burju, Narono Yesus pangeruho, asal poseaho, Masayas rohatai muse, moroi siang busake, Sai romadita dusirgoi, lasana wadisi. Romaku Yesus nyahorongyo, rohanai dihalak haro, ai di palua tonitai, unang gemagoi. Masayas rohatai muse, moloi siang musake, sai romanita dusirgoi, lasana marisi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi nomor 772 ayat 1 dan 3.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk pertanggiangan malam ini, tertulis dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Kita akan membaca secara responsoria. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi sebelum khotbah. Kita nyanyikan pujian nomor 745 ayat 1. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Shalom. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
renungan pada pertanyaan kita malam hari ini, di mana kita mengambil topik tentang keberanian iman. Untuk mendukung pemahaman kita tentang topik malam hari ini tentang keberanian iman, kita mengambil nats dari Mazmur 23 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman yang akan kita renungkan bersama melalui topik kita pada malam hari ini tentang keberanian iman. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini diperhadapkan dalam suatu masalah secara bersama, bukan hanya secara pribadi, secara umum, dan bahkan secara global, mendunia. Pada masa-masa pandemi saat ini, kita sudah berada pada era fase new normal. Sebelumnya kita diperhadapkan pada perintah dari pemerintah untuk PSBB, sehingga kita dapat bekerja, belajar dari rumah. Tetapi setelah masa PSBB itu, pemerintah sudah menganjurkan kepada kita mengatakan, berdamailah dengan COVID. Sebelumnya Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang yang bercerita tentang COVID, tentang orang yang meninggal, apalagi memasukkan ke dalam WA group, mereka itu langsung mengatakan, tidak adakah hal lain yang perlu dibicarakan. Rasa takut itu langsung ada, gemetaran, bahkan ada juga yang trauma. Sampai kita menghadapi ini sudah berapa bulan, lamanya sudah lebih dari 4 bulan. Kita masih ada juga dari antara kita yang sangat ketakutan sekali. Padahal pada bulan-bulan pertama itu yang terjangkit itu ratusan. Sekarang ribuan, bahkan 2000-an. Dan itu harus kita hadapi dan tidak bisa kita menjadi takut oleh karena keadaan ini. Nah, pada pertanyaan kita malam hari ini, keberanian iman seperti apa yang kita pakai untuk menghadapi rasa takut itu? Pemerintah kita melalui Bapak Presiden kita telah mengatakan, berdamailah dengan COVID. Setelah dikatakan berdamai dengan COVID, maka ada beberapa orang dari antara teman-teman, saudara-saudara kita dan tetangga kita, bahkan orang-orang tertentu yang tidak menerima. Bagaimana bisa berdamai dengan COVID? Kita jangan salah mengartikan berdamai dengan COVID yang dikatakan itu. Baiklah kita jangan memusuhinya, sehingga ketika kita menganggap dia itu musuh, maka kita tidak akan dapat melakukan apapun. Kita akan selalu siap sedia untuk berperang terhadapnya. Dan bukan berperang yang kita anggap yang menyelesaikan masalah, tetapi berdamai dengan COVID itu, kita anggap COVID itu ada di sekitar kita, tapi bagaimana caranya supaya saya bisa berjalan mengerjakan pekerjaan saya dengan baik,
dan COVID itu kita tahu ada di sekitar kita, tapi kita tidak pernah bentrok. Itu maksudnya berdamai dengan COVID. Kita tetap bekerja, tapi kita tidak terjangkit. Sampai kita sudah membuka gereja di new normal ini, kita melihat belum pernah ada gereja kita dipadati oleh semua ruas, yang biasanya tempat duduk kita itu selalu kurang. Tapi mungkin ada yang rasa takut. Nah, kalau dikatakan kepada kita rasa takut, mungkin akan ada yang sakit hati kepada saya. Kalau saya katakan, kalau ke mall, jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, jemaat dari Jati Sampurna itu sendiri ada yang tidak takut loh. Tapi kalau ke gereja sebegitu takutnya. Nah, sekarang kita berperang dengan iman kita. Itu yang mau dikatakan saat ini. Keberanian iman. Bukan keberanian untuk jalan-jalan, tetapi keberanian iman kita itu muncul ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bukan hanya masalah keluar rumah, tetapi masalah yang paling kita katakan dalam kehidupan kita hampir semua mengalami masalah ekonomi kah, masalah pekerjaan kah, dan masalah-masalah lain. Tantangan-tantangan muncul ketika pandemi ini muncul juga di negara kita dan di tengah-tengah kita. Nah, sekarang melalui nas ini kita mau memahami tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, menjaga kita. Pertama sekali dikatakan tentang kebutuhan hidup supaya kita tidak takut. Kita harus mengimani tentang kebutuhan hidup. Dikatakan, takkan kekurangan aku, sebab Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau itu adalah rasa nyaman, kebutuhan yang cukup yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang digembalakannya. Dalam nats ini kita lihat bahwa penulis dengan mempergunakan kata ini atau kalimat metafora, di mana Allah disamakan seperti gembala. Gembala menginginkan ternaknya itu untuk selalu kenyang, nyaman, jauh, dan terhindar dari bencana. Demikianlah pemeliharaan Allah kepada setiap orang percaya. Kita tidak akan dibiarkannya kelaparan. Nats ini melukiskan kasihnya yang besar kepada umatnya. Dalam nats ini juga kita melihat bahwa nats ini adalah sebagai nyanyian dari individu secara bersama-sama yang mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa yang menyanyikan itu benar-benar mengenal Tuhan itu, mengenal pekerjaannya, dan pernah merasakan kuasa kasih dari Tuhan. Sehingga oleh karena dia merasakan pemeliharaan Tuhan, lahirlah dari diri pemazmur ini pernyataan iman yang kuat. Jadi oleh karena kebersamaan kita dengan Tuhan, lahirlah pernyataan iman yang kuat. Karena menurut pemazmur, dia percaya bahwa oleh pengenalannya dengan Allah, kasih Allah itu dapat menghalau duka cita, menghalau kesedihan, menghalau keraguan. Jadi Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaannya, dan mampu menyatakan imannya yang kuat, kita tidak takut akan datang ke gereja, tidak takut akan bekerja, tetapi sesuai dengan protokol pemerintah, protokol kesehatan yang telah diajarkan kepada kita, maka kita akan mampu mengantisipasi semuanya itu. Kalau kita benar-benar patuh dengan protokol kesehatan yang ada, maka kita akan diselamatkan juga. Jadi kepatuhan kepada pemerintah itu bukan mengatakan bahwa kita harus takut dan tidak bekerja, tetapi baiklah kita berdamai dengan situasi yang ada. Sehingga
kita memahami nats ini juga kita akan memperoleh damai sejahtera, sukacita, dan akan timbul keberanian iman. Keberanian iman akan menjadi berkat bagi orang-orang percaya. Jadi Amang dan Inang malam hari ini tentang keberanian iman ini akan menjadi berkat bagi orang-orang percaya. Kenapa dikatakan keberanian iman menjadi berkat bagi orang percaya? Karena melalui keberanian iman ini kita mampu menghalau rasa takut. Maka akan tercipta damai sejahtera dalam diri kita. Kita bisa nyenyak tidur dan kita akan sehat. Kita akan mampu juga mengendalikan emosi kita karena rasa nyaman dan karena tercipta di dalam diri kita suatu bentuk. Segala masalah itu boleh ada dan terjadi, tetapi sekarang masing-masing orang dengan caranya harus keluar dari semua permasalahan kehidupan yang ada. Bahkan dikatakan melalui nats ini, Tuhan menyediakan segala bentuk kebutuhan manusia. Dia menghidangkan atau memberikan pertolongan kepada setiap orang percaya saat menghadapi musuh sekalipun. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengumbar-umbar rasa takut. Tuhan akan menolong membantu kita untuk menghadapi COVID-19. Amin. Jadi jangan takut datang ke gereja. Jangan buat alasan. Sangat berduka sekali kami kalau sudah banyak dari antara kita bisa jalan-jalan sampai ke Bandung, ke Puncak, ke Lembang, tapi ke gereja. Padahal di gereja kita cukup aman protokol kesehatannya. Boleh-boleh dan sah-sah saja kita dengan alasan yang sudah kita perbuat. Tetapi apakah Tuhan yakin? Apakah kita yakin bahwa Tuhan mengerti juga dengan alasan-alasan kita itu? Atau bahkan Tuhan akan menuntut lebih dari kita? Kita boleh menikmati semua alam pemandangan tanpa rasa takut. Tetapi untuk ke gereja kita menghadirkan rasa takut. Saudara-saudari yang terkasih, kita diberikan suatu pandangan iman yang baru melalui nats ini. Supaya kita dapat mengelola kehidupan kita dengan baik. Bahwa selama ini lebih hebat dari COVID ini, kita telah mengalami hidup yang dibuat takut. Atau oleh karena sakit penyakitkah, oleh karena kehilangankah, dan mungkin hal-hal lain. Tapi sampai dengan saat ini kita masih hidup, bernapas, dan masih bekerja, bahkan kita bisa menikmati perjalanan panjang kehidupan kita. Nah, nats ini menggambarkan suatu pengalaman panjang dari seseorang yang mengenal Allah, di mana dia merasakan pemeliharaan Allah yang penuh perhatian, di mana dia merasakan bahwa Tuhan menyediakan hal-hal baik dalam dirinya. Saya, Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih, telah melewatkan hal-hal itu bersama dengan Tuhan. Hanya mungkin kita tidak mengingat saja saat rasa takut itu muncul, semua akan hilang. Saat tidak memiliki keberanian itu, maka tak ada konsep dalam pikiran kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik, untuk mendapatkan sesuatu yang baik bagi diri kita. Karena apa? Rasa takut itu meliputi atau menutupi semuanya. Tetapi ketika keberanian iman itu muncul dari dalam diri kita, kita akan melihat bahwa baik masalah, pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan mengatakan bahwa itu adalah segala ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita katakan bahwa pergumulan sekalipun adalah ketetapan Allah seperti rumput hijau. Dan firman yang hidup itu adalah makanan bagi manusia. Jadi kita akan mengutamakan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebelum beraktivitas, dan itulah keberanian iman.
Salah satu kunci awal untuk dapat mengatakan dan melaksanakan keberanian iman itu adalah dengan firman Tuhan. Sebab firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bayangkan kalau kita hidup dalam kegelapan, rasa takut yang muncul. Kecuali orang-orang yang sudah bisa berdamai dengan yang gelap-gelap, sudah terbiasa hidup dalam gelap. Bukan maksudnya kegelapan dunia ini ya. Dan mungkin juga bisa seperti itu. Orang yang terbiasa melakukan dosa tidak akan takut lagi berdosa. Orang yang sudah biasa tinggal di tempat yang gelap tidak takut lagi tinggal di tempat yang gelap. Karena secara otomatis sudah beradaptasi. Tetapi bagaimana kita menghilangkan itu, rasa takut itu? Saudara-saudari yang terkasih, dengan nyata kita harus melihat pada nats ini. Allah akan membawa umatnya kepada perkara-perkara yang baik saja. Mengarahkan pandangan, pikiran, hati kita kepada Allah adalah sebagai awal dari keberanian iman menjalani hari-hari hidup kita. Kepada setiap orang yang percaya diberikannya pertolongan penuh dan tidak ada alasan untuk meragukan kekuatan Allah. Bandingkan dengan epistel yang kita baca pada malam hari ini. Bahkan orang Samaria sekalipun yang tidak percaya kepada Allah, Tuhan bukakan hatinya untuk menolong yang bukan sesamanya. Bahkan sesama kita sendiri dapat meninggalkan kita suatu waktu. Dan itulah kemahakuasaan Tuhan. Dan banyak ketidaktahuan kita tentang hidup kita dan dunia ini hanya Allah saja yang tahu. Maka serahkanlah totalitas hidupmu kepada Tuhan. Biar dia yang menjaga, memelihara engkau. Seperti apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ketika orang banyak itu mendengarkan khotbahnya tentang apa yang kita dengarkan tadi dari epistel itu. Bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun Tuhan arahkan untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Amin. Jadi hilangkanlah rasa takut itu. Mari ciptakan keberanian iman. Keberanian iman adalah sebagai tekad yang bulat melekat pada Allah. Jangan jauh dari Allah. Pajonok hamuma tu debata dungi pajonokon nama Tuhamu. Amin. Kita akan memulai diskusi kita pinasahat matu inang situata laumang luak kita di diskusi tawarnya. Baiklah, diberikan ruang diskusi. Diberikan ruang diskusi buat kita semuanya mengenai keberanian iman sesuai dengan firman yang kita dengarkan pada malam hari ini. Silakan Amang, mungkin ada yang bisa kita diskusikan, kita share sehubungan dengan firman yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Silakan. Mulia tenang. Firman kita malam ini tentang keberanian iman. Kalau kita lihat kedua firman, bagian firman kita, epistel dan khotbah kita hari ini, di epistel menunjukkan seorang imam, bahkan Lewi. Kalau Lewi itu biasanya suku yang menjadi imam, itu melewatkan seseorang yang mengalami penganiayaan, sementara seorang Samaria yang adalah pedagang biasanya itu memberikan bantuan. Di satu sisi khotbah kita adalah nyanyian Daud. Nyanyian Daud yang mengatakan bersyukur kepada Allah yang membaringkan di rumput yang hijau dan seterusnya, yang seluruhnya itu rasa ucapan syukur. Yang menjadi perlu pemahaman tentang apa yang Inang Pendeta sampaikan tadi, keberanian iman. Kita masih hidup di lingkungan dunia. Memang sebagaimana idealnya diharapkan kita harus mempunyai keberanian iman untuk menyatakan iman kita kepada Kristus. Tetapi dalam firman juga
ada dikatakan di Matius kalau nggak salah, yang kita di dunia ini sebenarnya ada berbagai jenis. Ada yang sebagai bibit benih yang ditabur di tanah yang kering, di tanah yang berbatu, dan di tanah yang subur. Kemungkinan mayoritas sekarang ini yang kita lihat adalah bagaikan benih yang tertabur di tanah yang berbatu. Dia akan tumbuh dengan cepat, tetapi ketika dia akan membesar, dihimpit oleh bebatuan, dia akan kering dan mati. Ibaratnya kalau manusia, begitu kita dengar firman Tuhan, kita akan dikuatkan oleh iman. Saya akan kuat, tapi begitu kita berbaur dengan lingkungan sekitar, yang mayoritas kita di Indonesia ini adalah yang tidak pengikut Kristus, maka sangat besar kemungkinannya kita yang adalah anak-anak Kristus juga akan terpengaruh oleh lingkungan, sehingga iman yang tadinya tumbuh begitu cepat, terutama di antara kondisi COVID-19 sekarang ini, kemungkinan kita juga akan luluh. Nah, pertanyaan saya secara teologi, kira-kira kondisi demikian, kondisi yang dikungkung oleh lingkungan, yang terkungkung oleh lingkungan, di satu sisi sebelah lagi dengan iman percaya kita kepada Kristus yang harus kita tumbuhkan. Nah, kira-kira pandangan secara teologi kita harus berbuat yang seperti apa dan berlaku seperti apa atas kondisi-kondisi ini. Demikian mungkin pertanyaan saya, Nang. Terima kasih. Masih ada yang bertanya sekalian? aja. Biar sekalian, Biar ada yang mau sekaligus. bertanya lagi? Menambahkan aja. Iya. Boleh kesaksian atau pengalaman? Salam buat kita semua, warta Jemaat HKBP Jati Sampurna. Shalom. Yang saya ingin tambahkan adalah antara epistel dengan khotbah pada malam hari ini adalah keberanian iman. Yang perlu kita ketahui bersama, keberanian iman ada tertulis juga tanpa perbuatan adalah sia-sia. Makanya dihubungkan dengan epistel pada malam hari ini atau khotbah di hari Minggu. Ada pertanyaan sebenarnya, kalau kita buka Alkitab, ada dua orang sebenarnya pertanyaan. Satu orang muda yang kaya dan satu orang ahli Taurat. Bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana cara mendapat hidup yang kekal? Nah, di sana dikatakan oleh Yesus, dua-duanya sih sama. Kalau pada orang muda dibilang, jangan lakukanlah apa yang sesuai dengan hukum Taurat. Nah, orang muda itu jawab, sudah saya lakukan semua. Nah, jawab Yesus, ada yang kurang berarti, juallah semua hartamu. Tetapi pada saat itu orang muda itu sedih. Yang kedua adalah ahli Taurat bertanya, bagaimana mendapat hidup yang kekal? Sama sebenarnya, hukum kasih. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri, sesamamu seperti dirimu sendiri. Terus ahli Taurat bertanya, siapa sesamaku itu? Nah, barulah diberikan perumpamaan. Jadi sesama itu sebenarnya kalau dari sisi korban, berarti kan yang menolong kita. Padahal masuk Alkitab sebenarnya enggak seperti itu. Sesama itu adalah bagaimana kita ingin diperlakukan orang, misalnya kita kesusahan, apakah kita berharap orang menolong kita? Seperti itulah maksudnya dibalikkan. Sama seperti anak muda tadi. Dia disuruh menjual hartanya untuk menolong orang-orang miskin, tapi dia enggak berat hatinya. Jadi mungkin banyak juga kita seperti itu. Kita bisa bicara mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tapi tidak mau untuk berkorban. Kalau kita baca-baca sebenarnya dari perjanjian lama sebenarnya sama aja dengan perjanjian baru, bahwa hukum kasih itu sudah ada. Kalau nggak salah mengasihi Tuhan itu di kitab Imamat, mengasihi sesama manusia itu di kitab Ulangan. Saya lupa ayatnya. Jadi itu memang pesan khotbah ini
dilanjutkan dari situasi sekarang, kalau memang kita imannya yang kuat, berbuatlah untuk membantu sesama. Itu sebenarnya mungkin inti khotbah ini. Terima kasih. Terima kasih, Amang. Pegang aja, pegang. Mungkin dari pertanyaan Amang Marpaung bisa Inang Pendeta. Jadi mungkin terima kasih untuk kita dalam diskusi kita malam hari ini. Yang pertama, dengan apa yang dikatakan oleh Amang Marpaung tadi, yang menghubungkan kedua nats ini tentang orang percaya, bagaimana cara menghadapinya. Nah sekarang kadang-kadang orang dalam menolong orang yang lain itu terkadang sungkan karena apa? Dia berpikir bahwa besok tidak akan ada yang dia pakai. Jadi sehingga dia merasa enggan. Nah kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan oleh Yeremia, bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Jadi kalau kita katakan berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, sama seperti cahaya matahari, kita melihat bahwa pagi-pagi cahaya matahari itu akan semakin panas, semakin panas, semakin panas. Sampai kepada puncaknya jam 12 siang. Nah seperti itu juga berkat Tuhan kepada manusia. Nah maka jangan kita seperti embun pagi. Kalau embun pagi berbeda dengan matahari ya. Kalau matahari semakin siang semakin panas. Seperti itulah berkat Tuhan. Jadi sikap manusia untuk menolong orang lain jangan seperti embun pagi. Kalau embun pagi ketika datang matahari langsung kering. Hilang sejuknya. Jadi itulah makanya dibandingkan dengan nats ini. Siapakah sesamamu manusia itu? Yang mau menolong itu. Itulah yang sesama manusia dikatakan. Nah ini juga menjadi tamparan bagi orang-orang itu, para imam itu. Bisa saja firman itu hanya kita dengarkan tapi tidak bekerja. Nah makanya kita untuk dapat melakukan dan berani dalam iman kita itu adalah harus tetap merenungkan firman Tuhan. Jadi ngabagas nedokon Amang Marpaung pangiduan lain akeningan. Kalau firman itu tidak kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak ada kemungkinan untuk orang terdorong semangatnya. Lalu akan timbul pertanyaan, mengapa orang Samaria itu tidak mendengarkan firman tapi melakukan? Dia mempunyai suatu prinsip dalam kehidupannya bahwa sebatas mana dia yang memiliki, dia akan juga memberikan kepada orang yang lain. Kita tidak tahu dasar pemikiran apa yang membuat dia. Nah sekarang yang mau kita bandingkan lagi adalah kenapa kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memiliki perintah untuk mengasihi tidak mau mengasihi, sementara orang-orang yang tidak difirmankan, tidak diperintahkan mampu melakukan. Berarti kita bisa bandingkan dong kehidupan seperti apa. Berarti kita tidak punya nilai dong kehidupan kita kalau kita tidak membantu sesama kita. Nah apa yang dikatakan oleh Amang Pasaribu itu sejalan dengan apa yang kita diskusikan malam hari ini. Tentang bagaimana mengasihi sesama manusia itu. Sudah ada dalam hukum-hukum dan kitab Yahudi tentang hal itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah ada perintah itu. Tapi itu perintah tinggal perintah dan tidak dilakukan. Nah sekarang tidak ada bedanya kita dengan si Pelebegu yang tidak punya agama. Bahkan yang tidak punya agama yang kita bilang, yang kita katakan si Pelebegu pun orang Samaria itu mampu menolong sesamanya. Lalu apa kelebihanmu sebagai orang percaya? Nah orang-orang yang di rumah juga harus memikirkan hal ini. Bahwa kepada kita diberikan Tuhan segala yang baik. Dan tidak semua yang kita dapatkan itu hanya menjadi milik kita saja. Bahkan orang Samaria sekalipun Tuhan ketuk hatinya untuk menolong orang yang percaya tadi.
apalagi kita orang yang percaya, akan lebih terketuk hati. Di mana kita punya perintah, hati kita terketuk oleh karena firman yang hidup, maka kita juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama kita. Kiranya seperti itulah kita dapat memahami nats ini. Keberanian iman itu tidak menutupi kita untuk menolong sesama kita, memberikan, berbagi kepada sesama kita, apalagi dalam masa pandemi ini. Itulah alasan mengapa gereja kita membuka lumbung beras. Dan kemudian bagi kita, jangan terlalu khawatir lebih menonjol. Percayalah, dia yang sudah dirampok itu sekalipun juga yang sudah putus pengharapan dan sudah tidak mengharapkan untuk bisa sembuh dan pulih, tapi dengan caranya Tuhan memelihara hidupnya, melepaskan dia dari pergumulannya. Jadi hita pesong ini doa mang tamu inangda asa unang adong hita natahutan. Kekhawatiran kita tidak menjawab segala doa-doa kita. Berdoalah kepada Tuhan. Keberanian iman kita itu akan menjawab segala doa kita. Berani memulai hidup baru, berani beranjak dari titik nol sekarang untuk berjalan ke depan, mencari dan menantikan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Songan ima jo na boita pasahat, binasa mamusia tu hita tu diskusi ta adong depe akan nanang si diskusi hono tamang dot inang. Amang parhalado adong nang si pasahaton mo na depe. Mulai tenang, mulai di amang marpaung laksone amang Dr. Pasaribu di diskusi ta menginon. Ketakutan memang sesuatu akan terjadi apabila kita nggak tahu apa-apa ke depan. Itu yang membuat kita takut. Tapi Alkitab kita, Injil kita ini, firman Tuhan ini sebenarnya sudah mengatakan apa yang akan kita hadapi di depan dan apa berkat atau kelepasan yang akan dia, keselamatan yang dia berikan. Sama seperti Petrus yang ditanya oleh Tuhan Yesus 3 kali. Holong doroham tuau, tulu hali disukun. Tapi Tuhan Yesus mengatakan sebenarnya pada saat itu sudah dijelaskan seperti yang tertulis di Yohanes 21, sudah dijelaskan sebenarnya kepada dia apa yang terjadi kepada Petrus nanti. Apa yang terjadi. Jadi kalau sesuatu sudah dijelaskan, sudah diberitahukan apa yang terjadi nanti, sebenarnya kita nggak usah takut. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan apa yang terjadi nanti dan juga apa kelepasan yang akan diberikan. Seperti juga di Lukas 12 ayat 32 dikatakan. Bahasa Batak mah, unak kumabiar ale punguan name met. Seperti Bapak Tua tadi bilang, kita ini di Indonesia kita adalah minoritas, ya kan? Tapi Tuhan sudah mengatakan, unak kumabiar ale punguan name met, ya kan? Ai naung di halomohon amamunado mangaleon harajon nai tuhamu. Artinya, biarpun kita keadaannya seperti ini, kita nggak usah takut lagi karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita kemuliaan, keselamatan yang akan diberikan. Nah itu, jadi keberanian iman kita itu yang dikatakan itu berani karena Tuhan sudah mengatakan kelepasan, keselamatan yang akan diberikan kepada kita. Itu yang dikatakan di sini. Jadi begitu juga dengan khotbah kita yang diterangkan begitu bagus oleh Inang Pendeta, bahwasanya Tuhan itu sebenarnya selalu ada beserta kita, menuntun langkah kita kemana kita pergi dan memberikan kita makanan sampai meluap minuman kita yang dikatakan tadi itu. Jadi sungguh ini firman mengatakan kita oke, nggak usah takut lagi karena Tuhan sudah menjanjikan ini. Ai husuru dohamu tutonga-tongani babi nama ngarom. Indah kan? Nah, artinya di situ tapi dia ada juga di situ yang melepaskan kita. Jadi janji keselamatan di dalam ketakutan kita itu iman kita mengatakan nggak ada itu karena Tuhanku ada. Itu nabu baik mulai. Ya. Jadi
mungkin diskusi ini akan kita akhiri. Saya mengambil satu nats dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Dalam Filipi 4 ayat 9 dikatakan demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sehingga dalam pembelajaran dan diskusi topik hari ini, kiranya kita dapat melakukannya, Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih. Seperti apa yang dikatakan Amang Pardede tadi itu, untuk mengusir rasa takut itu harus kita awali dari diri kita sendiri dan iman kita harus berbicara. Sebab kalau hanya melalui kata-kata saja, bagaimana Petrus menyangkal Yesus dengan perkataannya. Tetapi kemudian imannya dikenal sebagai seorang yang kuat dan kokoh. Dan itulah yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Kita sudah memilih mengikut Tuhan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berilah dirimu untuk diselamatkan. Selama ini kita tidak mau datang untuk diselamatkan. Mardalani dohita hari Minggu. Memikiri liburan dohita hari Minggu. Dan rotu bagas joroni Tuhan. Apakah Tuhan tidak berduka dengan perilaku kita? Kita bisa takut untuk pergi ke gereja tapi tidak takut pergi ke tempat-tempat. Ai di pasar itu gudang akan terjangkit. Anggo di gereja Jati Sampurna pada Tuhan itu. Alai saya daume saat pudian nyarion. Jangan sampai ada yang membuat kita akan menutup gereja. Alai tetap protokol kesehatan ini dijaga di tengah-tengah gereja tau. Supaya kita terhindar dari pergumulan itu. Masing-masing kita juga kalau merasa kita tidak sehat, tidak diperbolehkan juga ke gereja, itu juga perlu harus kita ikuti dengan baik. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih. Biarlah firman Tuhan yang hidup, yang menjadi konsep pandangan dari kita masing-masing. Yang ada dalam pikiran dan hati kita. Allah akan membawa umatnya kepada perkara-perkara yang baik saja. Ketika kita mau diarahkan oleh Tuhan untuk selalu merenungkan firman-Nya yang hidup. Segala ketetapan Allah seperti rumput yang hijau. Dan firman Allah yang hidup itu adalah makanan bagi manusia. Singkirkan kekhawatiranmu dan ciptakanlah keberanian imanmu sendiri. Biarkanlah Tuhan yang menyelamatkanmu dengan caranya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk diskusi kami malam hari ini. Melalui firman-Mu yang menguatkan kami. Kepadamu kami berserah dalam kehidupan yang masa-masa hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sepengetahuan dari Tuhan. Dan Tuhan tetap menjaga kami masing-masing. Hanya kami tidak membiarkan Tuhan bekerja karena rasa khawatir kami. Terkadang kami mau bertindak sendiri untuk menyelamatkan diri kami. Sementara Tuhan telah menyediakan penyelamatan bagi kami dari sejak dulu kala. Hari ini oleh karena keberanian kami akan beranjak dari rasa takut, maju ke depan, berjuang dalam hidup kami. Kami tahu pergumulan itu adalah bagian dari cara Tuhan mendewasakan kami. Biarlah kami hidup sejahtera dan mampu mengelola pandangan kami, mengarahkan hidup kami kepada Tuhan saja. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa, itulah yang kami inginkan. Kami tidak takut lagi akan mengunjungi gereja ini Tuhan, karena kami yakin bahwa di sini kami mendapat ketenangan, mendapat sukacita.
Terima kasih Bapa, Engkau telah bersama dengan kami sepanjang hidup kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, week demi week yang ada di HKBP Jati Sampurna, dan jemaatmu yang ada di Gunung Putri. Biarlah firman-Mu yang hidup menjadi santapan harian bagi kami, yang akan memberi kekuatan kepada kami, memberi imun kepada kami untuk menghadapi masalah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 759 ayat 2 dan 4. Kita bersatu dalam doa. Terpuji, dimuliakan Engkau Bapa Allah, Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Atas berkat dan kasih setia-Mu Tuhan, yang memberikan kami sukacita. Pada hari ini, kami bisa melakukan tugas kami untuk mempersiapkan kebaktian WEK di gerejamu, WEK 1 sampai WEK 13, dan juga Persada Gunung Putri. Terima kasih Tuhan, ini bisa boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan menginginkan ini, supaya nama-Mu dimuliakan, dan semua jemaat-Mu bisa mendapatkan sukacita, yang telah mendengarkan firman, yang telah dikhotbahkan oleh hamba-Mu Inang Pendeta Krista Urusyahan. Terima kasih Tuhan, hikmat surgawi Tuhan berikan kepada pendeta kami hamba-Mu ini, sehingga kami bisa makin mengerti bagaimana penyertaan-Mu kepada hidup kami masing-masing, hidup bagi semua yang Tuhan ciptakan. Engkau tidak pernah jauh dari mereka. Terima kasih Tuhan, khotbah ini juga yang dijelaskan oleh pendeta memperkuat iman kami dan juga memberikan kami keberanian untuk menyaksikan iman kami, mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan Bapa Allah, Tuhan kami Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dari semua ketakutan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, sungguh Tuhan, kami manusia ini akan takut apabila tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi firman-Mu sudah mengatakan Tuhan, walaupun kami harus mengalami ketakutan ini, mengalami kesusahan, pergumulan apapun itu, tapi Tuhan sudah menjanjikan keselamatan kepada kami. Itulah yang membuang
semua ketakutan kami. Karena janji-Mu iya dan amin dan akan Tuhan tepati kepada semua kami yang Tuhan ciptakan, lebih kepada kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Inang Pendeta dan seluruh keluarganya. Biar juga semua hikmat surgawi dan sukacita selalu melingkupi keluarga. Terima kasih Tuhan, juga seluruh tim yang ikut dalam merekam acara ini. Mereka sudah berlelah-lelah Tuhan. Mereka dengan sungguh hati untuk ikut dalam acara ini, mengemas acara ini Tuhan. Terima kasih, berkati mereka. Berkati juga dengan Inang Pendeta Pengondian Sihan yang ikut dalam tim ini untuk memandu musik lagu pada kebaktian ini. Berkati Tuhan mereka dalam semua rencana mereka terwujud dengan indah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih dengan jemaat-Mu yang hadir dalam pertanyaan perekaman ini Tuhan. Amang Merpaung, Opu Marsa, dan juga Dokter Pasaribu yang ikut dalam acara ini, yang juga memperdalam pengertian atas keberanian iman yang kami diskusikan tadi. Biarlah itu juga menguatkan kami. Berkati Amang berdua ini dan juga yang sudah mewakili semua jemaat WEK 9 yang untuk hadir pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan seluruh keluarga di WEK 9 juga terberkati dan mereka Tuhan berikan keberanian iman supaya mendahulukan kebaktian di rumah untuk kebaktian WEK dan juga kebaktian di gereja ini. Janganlah mereka biarkan untuk mendahulukan kenikmatan duniawi, tapi membuat alasan-alasan untuk tidak datang ke pertanggihan WEK maupun ke baktian di hari Minggu. Begitu juga seluruh jemaat yang ada di WEK 1 sampai WEK 13, begitu juga dengan jemaat di HKBP Marsada Gunung Putri. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman hari ini di pertanggihan hari Kamis dan hari Jumat akan membangkitkan semangat mereka, membuang ketakutan mereka untuk selalu bersekutu dengan jemaat-Mu yang percaya kepada-Mu di pertanggihan maupun di gereja ini. Berkati Amang Pendeta Marolop Sinaga dan juga Amang Pendeta Pengondian Sihan yang Tuhan tugaskan di gereja ini untuk mengokohkan iman jemaat di Jati Sampurna. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua dalam tugas-tugas mereka, berikan hikmat surgawi kepada mereka supaya ide-ide yang bagus, ide-ide yang baik, yang baru daripada-Mu Tuhan untuk mereka khotbahkan di tengah jemaat. Terima kasih Tuhan kepada Sintua Perhalado yang dari WEK 9, Inang Sintua Santa Borosinaga yang menjadi liturgis hari ini, dan juga Amang Sintua Peter Marpaung. Terima kasih Tuhan atas waktu mereka untuk melayani di jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya kedua teman kami Perhalado di WEK 9 dimanapun mereka bertugas, Tuhan berkati mereka. Tuhan, Engkau tahu betapa negara ini juga masih bergumul dengan virus corona ini. Engkau sudah memberikan jalan dan hikmat kepada pemimpin kami Presiden supaya mematuhi protokoler kesehatan. Mereka sudah berlelah-lelah, mereka sudah berusaha untuk menanggulangi ini Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tapi yang paling penting Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memenuhi semua hati dan hidup masyarakat Indonesia ini, supaya mereka juga mengikuti itu Tuhan. Keberanian mereka bukan keberanian yang konyol, tapi keberanian untuk tetap
ikut membantu pemimpin kami, supaya pengaruh penyebaran virus corona bisa tertanggulangi dan negara ini bisa melaksanakan kegiatan program negara ini dengan baik dan tidak takut kepada virus corona. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, para ahli yang sudah Tuhan berikan ilmu, yang saat ini juga sedang melaksanakan penelitian untuk menanggulangi virus corona, mencari obat virus corona. Tuhan berkati mereka, berikan jalan. Kalaupun itu tadinya tersembunyi, kami tahu, yakin, percaya Tuhan akan tunjukkan kepada mereka. Supaya kami bisa menanggulangi dengan obat yang nanti yang Tuhan sudah berkati untuk bisa menjadi obat. Walaupun virus corona harus ada, seperti virus-virus lain yang sudah kami hidupi di dalam hidup ini, tapi dengan adanya obat kami tidak takut. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya saatnya Tuhan akan menunjukkan, dan kami yakin dan percaya itu akan dinikmati oleh negara ini, rakyatnya, dan dunia ini Tuhan. Supaya dunia ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya program gereja ini Tuhan akan berkati. Program gereja HKBP secara keseluruhan dari pusat sampai ke daerah bisa berlanjut dengan baik. Walaupun sebentar lagi Tuhan akan ada melakukan sinode distrik maupun nanti akan sinode Gudang, Tuhan akan ikut bekerja supaya kemuliaan Tuhan terbit dari semua rapat-rapat yang akan dilaksanakan oleh hamba-hambamu maupun utusan-utusan dari jemaat. Tuhan, sungguh kami bersedih. Ada beberapa gerejamu Tuhan yang sudah mengizinkan iblis masuk dan terjadi keributan-keributan. Di gereja Cibinong, di gereja Ramangun, di gereja Balige, dimanapun Tuhan ada beberapa gereja yang sudah saat ini sudah mengizinkan iblis sehingga keributan terjadi di sana. Tuhan, berbicaralah kepada mereka melalui Roh Kudus-Mu, supaya bukan gedung yang harus mereka bangga-banggakan, tetapi imannya kepadamu. Supaya engkau tidak dipermalukan di antara orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Kasihani kami, kasihani jemaatmu dimanapun sekarang terjadi pertengkaran. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal mereka, hikmat duniawi mereka Tuhan, supaya hikmat surgawi masuk ke dalam mereka, hidup mereka masing-masing, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami tahu Tuhan, pemimpin kami Opui Eporus juga berpikir untuk mencari jalan yang benar, yang tepat untuk menanggulangi ini. Tapi lebih dahulu juga ruas jemaat Perhalado ataupun hamba-Mu yang diperintahkan ditugaskan ke sana, biarlah semua mencari kedamaian. Kami yakin dan percaya itu Tuhan, supaya dimuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya doa kami ini akan kami juga berikan kepadamu, mohonkan kepadamu, kepada anak-anak kami, keluarga kami, anak-anak kami dari sekolah minggu sampai remaja Naposo Bulung dan sudah dewasa. Tuhan berkati semua mereka dalam rencana hidup mereka, supaya mereka juga Tuhan tuntun sampai mereka mencapai cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami ini, karena kami memanjatkan ini hanya di dalam nama anak-Mu kesayangan-Mu satu-satunya,
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita doa penutup, kita nyanyikan buku ND nomor 316 ayat 6 dan 7. Kita mengumpulkan Dan kita mengumpulkan persembahan. Yesus mengurusi permainan, na dengan rohani, mengingat ariante, diramati hosuge, alami ingani hari, asa sonang modong habis. Sahipos pahehe hami, titipi mana ture, asa udia poton hani, siulaon namide, manangnya nyala bodi, saya satu tanganmu, dengan datang pengikku. Kita tutup pertanyaan kita, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.